Halo guys, semoga kalian sehat selalu ya. By the way, ada nggak sih di antara kalian yang berulang tahun di bulan ini? Kira-kira dapat momen surprising apa nih dari pacar, sahabat, atau keluarga? Coba dong komen-komen di bawah momen surprising apa yang nggak bisa kamu lupain di hari ulang tahun kamu. Anyway, masih ada nggak sih di antara kalian yang berulang tahun itu dilemparin sama tepung, air, terus telur? Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Atau diam-diam dapat hadiah kejutan dari si doi? Ngomongin soal kejutan di hari ulang tahun, kali ini ada kasus kematian yang diakibatkan dari prank. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kenalin, aku Ria Arianti and welcome to Ungkap. Prank pertama ini terjadi di Ohio dan dilakukan oleh 4 orang remaja. Jadi prank ini tuh dilakukan biar para pengendara yang lewat di jalan dekat rumahnya ini kebingungan karena para remaja ini tuh menutup tanda stop yang ada di tepi jalan. Dan alhasil menimbulkan korban, di mana korbannya ini adalah 2 orang nenek yang berusia 81 tahun dan 85 tahun. Mobil yang keduanya tumpangin ini terperosok ke dalam jurang karena terus melaju di jalan yang berlubang. Dari kejadian itu akhirnya mereka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua ada prank ulang tahun. Nah, kali ini tuh terjadi di Indonesia, di mana seorang pemuda berusia 21 tahun mendapat kejutan spesial dari teman-temannya. Kejutan ultah tuh emang biasa ya dilakukan, apalagi yang sering kita lihat tuh kayak ya umum lah ya, dilempari tepung, air, terus telur, kayak gitu tuh udah biasa. Namun kali ini teman-temannya tuh pengen melakukan hal yang nggak biasa untuk ngasih kejutan di hari ulang tahun temennya ini. Tapi karena hal gak biasa itu, mereka nih nggak ngerti sebenarnya yang mereka lakuin tuh bahaya nggak sih, aman atau enggak. Mereka hanya asal aja gitu bikin ide prank gila. Dan yang jadi korban di sini bernama Sandi. Dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-21 tahun, dan teman-temannya Sandi ini membuat prank dengan cara mengikat Sandi di tiang lampu lapangan. Dan rencananya setelah diikat, teman-temannya ini akan menyiram air ke si Sandi. Sayangnya di luar dugaan karena ternyata tiang lampu itu sedang mengalami korslet, yang alhasil si Sandi pun tersetrum dan badannya pun kejang-kejang. Tapi teman-temannya ini nggak langsung nolongin si Sandi karena mereka kira ya Sandi cuman bercanda, kayak ngeprangin mereka balik gitu. Tentunya saat si Sandi ini kejang-kejang, ada Pak RT yang lewat dan langsung mematikan aliran listrik di tiang lampu itu. Dan Sandi pun langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya lagi-lagi si Sandi ini nggak selamat. Yang ketiga yaitu dituduh mencuri. Ya mungkin sebagian dari kalian masih ada yang ingat atau udah ada yang tahu kalau kejadian ini tuh terjadi di Batam sekitar tahun 2010 lalu, dan korbannya ini tuh bernama Farhana, seorang siswi yang masih SMP. Maizatul Farhana ini meninggal karena prank dari teman-teman sekolahnya, termasuk wali kelasnya juga, yang mereka semua ini berencana untuk ngasih kejutan ke si Farhana di ulang tahunnya yang ke-13. Jadi ceritanya teman-temannya ini bikin skenario seolah-olah si Farhana ini akan dituduh mencuri, dan dimasukkanlah beberapa uang sekaligus HP ke dalam tasnya si Farhana. Rencananya juga wali kelasnya ini akan menegur si Farhana karena prank dari teman-temannya ini dirasa keterlaluan buat si Farhana. Akhirnya si Farhana pun pulang dalam keadaan sedikit kecewa, lesu, mungkin marah juga iya. Dan selama ia di rumah pun dia mulai memperlihatkan gelagat yang cukup aneh, karena yang biasanya dia ceria tiba-tiba dia jadi pendiam. Terus dia juga sempat ngeluh ke orang tuanya kalau dia sempat bingung dan sedih. Tapi si Farhana ini nggak cerita secara detail dan lengkap apa yang sebenarnya terjadi sama dia waktu di sekolah kemarin. Si ibu ini juga sempat menyarankan si Farhana untuk melakukan sholat duha. Namun si ibu sangat kaget karena Farhana menangis cukup keras setelah dia selesai sholat duha. Dan gak hanya di situ aja guys, di tempat ngaji pun si ustadz ini kebingungan karena yang biasanya Farhana ini lancar mengajinya tiba-tiba jadi kayak orang yang baru pertama kali belajar mengaji, karena keanehan-keanehan ini mulai nggak beres, bahkan diajak bicara juga mulai nggak nyambung. Dan Farhana juga sempat izin untuk nggak masuk sekolah karena ia merasa badannya nggak enak dan sakit.
Dan sampai akhirnya ia pun tiba-tiba nggak sadarkan diri. Lalu kedua orang tuanya ini pun membawa dia ke rumah sakit. Dan tahu nggak apa yang dibilang dokter? Orang tuanya sangat terkejut ketika dokter bilang bahwa si Farhana ini mengalami radang otak, pendarahan lambung, dan juga infeksi jaringan. Selama kurang lebih 20 hari dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Selama dirawat itu, ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ayo, kira-kira udah ada yang bisa nebak belum kenapa Farhana ini kondisinya bisa separah itu? Apakah udah ada yang tahu? Kalau belum tahu, sini aku jelasin ya. Jadi, setelah diprank dengan dituduh sebagai pencuri, ditambah lagi di sini wali kelasnya itu ikut mendukung ya skenario dari teman-temannya ini. Makanya Farhana ini terus-terusan kepikiran. Bagi si korban, kejadian ini tuh sepertinya tak buat dirinya gitu. Kalau saja semisal nih wali kelasnya tuh nggak ikut-ikutan dan nggak tahu menau soal kejadian itu, ya mungkin masih bisa lah ya dijelasin ke Farhana kalau ini tuh nggak beneran. Karena kejadian itu dirasa nyata buat si Farhana, dia tuh akhirnya langsung kepikiran terus, dia pendem terus, dan dia juga takut nih kalau gimana kalau semisal orang tuanya tuh dipanggil ke sekolahan. Dia juga takut kalau nantinya bakal ngecewain kedua orang tuanya. Mungkin itu yang ada di pikirannya si Farhana. Nah, dari sini mulai deh tuh, dia terus-terusan berpikir, dia nggak ngerti gimana caranya nyelesain masalahnya, dia juga nggak bisa cerita jujur ke orang tuanya. Apalagi di usianya Farhana ini tuh terbilang masih belum stabil untuk mengendalikan emosi ya. Jadinya dia tuh nggak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Beda nih sama kita yang udah dewasa. Kalau kita ada masalah, kita bakal cari pelarian ya dengan cara makan yang banyak, entah jalan-jalan. Ada juga nih pelariannya itu ke minuman keras. Nah, beda sama anak kecil. Ada anak yang bisa cuek gitu aja kalau hadapin masalah, ada juga yang enggak, sama seperti kasusnya Farhana ini. Nah, karena terus-terusan dipikir dan dipendam, itu juga yang membuat Farhana ini akhirnya mengalami radang saraf. Jadi sini udah paham ya. Jadi cara penanganan ke anak itu beda-beda. Ada yang bisa cuek aja, ada yang tipenya tuh sama kayak Farhana, yaitu sedih, berdiam diri, terus dipikir terus menerus. Next, kasus kali ini berada di Jogja sekitar tahun 2020 lalu. Dan pria ini bernama Rian yang berusia 15 tahun dan kala itu ia sedang berulang tahun. Nah, teman-temannya Rian ini berencana untuk memberikan surprise ulang tahun dengan cara menceburkan Rian ke underpass. Tapi teman-temannya ini nggak tahu nih kalau underpass itu tuh keadaannya lagi dalam, dan dalamnya itu sekitar 3 meteran karena habis hujan gitu. Dan teman-temannya juga nggak tahu kalau Rian itu nggak bisa berenang. Nah, saat Rian ini diceburin ke underpass, Rian langsung megap-megap dong karena keadaannya itu memang dalam. Namun sayangnya teman-temannya itu nggak ada yang sadar kalau sebenarnya Rian ini tenggelam. Mereka hanya berpikir kalau Rian itu bercanda. Nah, tapi ada satu temannya yang mulai ngerasa ada yang nggak beres. Dan si Tegar ini pun temannya Rian berusaha untuk menyelamatkan Rian, tapi dua-duanya justru malah terbawa arus dan hanyut. Saat ditemukan, keduanya ini sudah tidak bernyawa. Miris banget nggak sih guys? Kenapa sih? Kenapa kalau ngasih prank itu harus yang ekstrim-ekstrim gitu? Padahal sebenarnya korban ini tuh nggak berlaku hanya untuk yang di prank, tapi juga berlaku pada si pelaku prank itu sendiri. Sama kayak kasus yang terjadi di Amerika sekitar tahun 2012. Yang dialami oleh pria berusia 44 tahun bernama Randy. Dia berniat untuk ngeprangin para pengendara yang lewat di sekitaran hutan dengan memakai kostum Bigfoot. Tapi kejadiannya sungguh unexpected. You know why guys? Gara-gara Randy ini memakai kostum Bigfoot, alhasil ada salah satu pengendara yang terkejut dan banting setir lalu menabrakkan mobilnya ini ke arah Randy hingga akhirnya Randy ini terluka parah lalu tewas. Ya, jadi kayak senjata makan tuan kan. Oke, yang terakhir nih guys. Di Inggris tahun 2018, Danny berusia 26 tahun. Dia ini berniat mau mengerjai pacarnya sekaligus keluarganya sendiri dengan berpura-pura meninggal. Nah, namun sebelumnya Danny ini sudah sering-sering ya melakukan kegiatan prank ya. Entah dia sakit, kejang-kejang karena alergi makanan, entah dia pura-pura seperti ditusuk seseorang. Jadi kayak gitu tuh udah biasa dilakukan oleh si Danny ini. Tapi dia nggak puas nih sama ide-ide prank yang biasanya dia lakukan, dan tercetuslah ide prank gila yang berpura-pura untuk gantung diri. Pastinya pacarnya pun udah nggak kaget karena dia udah hafal kalau ini tuh cuma lelucon yang biasanya dilakukan oleh si Denny. Karena udah dianggap biasa dan mungkin alah basi gitu ya kan. Jadinya pacarnya ini pun santai-santai aja kayak nggak terjadi apa-apa. Namun lama-kelamaan pacarnya merasa kok
lama-lama mukanya Denny ini membiru ya, kayaknya udah ada yang gak beres nih. Menyadari hal itu, pacarnya pun langsung membawa si Denny ke rumah sakit. Setelah dirawat 3 hari, Denny pun akhirnya meninggal di rumah sakit. Guys, sebenarnya masih banyak banget kasus-kasus prank yang berakhir tragis kayak gini. Dan jadikan ini sebagai pembelajaran aja ya, biar kita semua tambah wawasan. Untuk para orang tua, aku saranin kasih edukasi ke anak-anaknya untuk tidak melakukan prank ini ke teman-temannya. Dan biar anak kita tuh juga terhindar dari korban prank itu sendiri. Dan diingat-ingat ya guys, bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, oke? Tapi sebenarnya apa sih arti dari prank? Prank itu guys diambil dari istilah Inggris yaitu practical jokes. Lebih gampangnya lagi, ini tuh humor praktek yang dimana selalu ada aksi dalam melakukan lelucon itu. Menurut kamus Cambridge, prank adalah suatu trik yang dimaksudkan untuk melucu namun tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi jelas ya, jika prank yang dilakukan ini tuh menyebabkan kerugian, kerusakan, bahkan sampai korban jiwa, itu sih bukan prank lagi namanya ya. Sekian video dari aku, maaf jika ada salah-salah kata. Klik like-nya jika kalian suka video ini, dukung aku dengan subscribe dan tekan loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Juga follow akun Instagram dan TikTok aku di bawah. Aku doakan semoga apapun keinginan dan urusan kalian tercapai. See you and bye-bye.